Oke, selamat siang Bu Justin. Di sini saya Daniel Yulianto, kelas 11 PS1 akan menjelaskan prinsip dari ekoefisiensi. Dalam prinsip ekoefisiensi dalam contoh kehidupan sehari-hari ada 8 contoh. Yang pertama, penghematan dan penggunaan listrik. Yang kedua, ada menghemat penggunaan air. Yang ketiga, ada menggunakan meminimalisir bahan bakar minyak seperti bensin. Terus mendaur ulang kertas yang tidak terpakai. 5. Menjadikan sampah sebagai tempat atau pupuk. Mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai atau reuse. Yang ketujuh, menggunakan barang yang sudah dipakai atau recycle. Yang kedelapan, yang terakhir adalah mengurangi eksploitasi yang berlibat terhadap lingkungan atau alam. Di sini saya akan menggunakan konsep yang namanya environmental ethics, berarti etika lingkungan hidup. Konsep ini atau teori ini terpacu pada sikap kita sebagai manusia untuk sewajarnya melindungi lingkungan, karena dalam environmental ethics lingkungan merupakan subjek hukum. Dulu sebelum pada zaman dulu sebelum dunia ini menjadi modern, environmental ethics dan subjek hukum itu hanya manusia, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, lingkungan juga menjadi subjek hukum. Pohon mempunyai hak untuk hidup sama seperti yang lain. Itu kan justice, keadilan dan kesetaraan bagi makhluk hidup. Yang pertama saya akan menjelaskan menghemat penggunaan listrik. Nah, seperti yang Ibu bisa lihat, ini saya menggunakan lampu, tapi ini lampu LED, ini nggak sebesar lampu yang ada yang biasa pakai di rumah, dan saya memakai lampu meja, lampu belajar. Ini pakai baterai. Jadi ini salah satu untuk mengurangi listrik ya. Dan supaya menambah keindahan gitu. Terus menghemat penggunaan listrik ini kita bisa melihat bahwa kita sebagai manusia itu sudah boros banget dalam memakai listrik. Contohnya kita pergi keluar terus lupa matikan lampu, itu kan juga termasuk pemborosan. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan panel atau tenaga surya atau tenaga cahaya matahari. Itu salah satu contoh untuk menanggulangi dari pengurangan penggunaan listrik itu. Terus yang kedua ada penggunaan air. Nah, air ini juga harus dikurangi karena apa? Banyak sumber air itu yang lama-lama itu akan habis, pasti akan habis. Seperti contohnya di Afrika sana kan mereka kekurangan air. Nah, kita menjadi sikap kita terhadap dunia yang kita ditinggali ini, yaitu Indonesia, untuk mengurangi air. Itu sebuah sikap dimana kita peduli terhadap lingkungan gitu kan, tidak terlalu boros air. Itu kan termasuk dalam ethics gitu, kode etiknya kita untuk berperilaku bahwa kita itu harus mengurangi air. Sementara orang-orang yang di sana memang mereka kekurangan air, jadi kita harus menyeimbangkannya. Dan yang ketiga, mengurangi bensin atau bahan bakar minyak lainnya. Ini bisa kita lakukan dengan cara kita tidak mengendarai kendaraan pribadi untuk pergi kemana-mana. Kita bisa menggunakan transportasi umum seperti busway, terus ada MRT, walau di Sidoarjo belum ada ya, baru di Jakarta doang. Itu salah satu upaya pemerintah yang cukup bisa dihargai. Itu salah satu untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak gitu kan. Terus yang kedua ada investasi mobil listrik. Memang kenapa kok mobil yang berbahan bakar bensin ini masih digunakan? Padahal udah nggak bagus buat lingkungan kan? Ya karena masih ada gunanya gitu kan, untuk investasi, untuk pajak dan lain-lain. Makanya mobil bensin itu masih digunakan. Walau mobil yang menggunakan bensin itu sudah tidak ramah lingkungan, harus berubah ke mobil listrik. Nah, yang kelima, menjadikan sampah sebagai pupuk. Ini juga bisa kita lihat bahwa siklus dari alam itu berputar. Ketika kita membawa sampah, kita misalnya pergi ke supermarket, kita membeli sayuran, beli yang berbau dengan kebutuhan makanan. Ketika kita masuk ke supermarket itu dan kita keluar belum dipakai barangnya, itu kita udah membawa sampah. Walaupun belum dipakai, kita udah membawa sampah. Kita pergi ke Indomaret terus kita keluar belum dipakai barangnya, itu udah menjadi sampah.
kan apa konsep dari environmental ethics kan. Nah, untuk penanggulangannya yaitu ya tadi itu menggunakan mendaur ulang menjadi pupuk itu ya, untuk makanan yang apa namanya yang udah busuk-busuk apa itu, mungkin bisa biologinya gimana kurang tahu, pokoknya bisa dijadikan sebagai pupuk ya. Terus yang keenam, mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai atau reuse. Sebenarnya kalau kita menggunakan konsep daur ulang ini sebenarnya sama saja. Kenapa saya bilang gitu? Dalam konsep environmental ethics berarti menjadi sikap kita terhadap lingkungan untuk tidak bersikap radikal, tidak bersikap radikal kepada lingkungan. Dalam artian apa? Ketika mendaur ulang berarti proses pendaur ulangan itu terjadi karena ada sampah kan. Nah, kalau ada sampah ini nggak tahu di mana, pasti didaur ulang. Kita jangan sampai ke daur ulang. Kalau kita memperbanyak daur ulang, itu kan berarti sama aja kita menambah sampah. Sama aja itu. Jadi sebelum ke daur ulang, mestinya ini pengurangan sampah. Jangan kita menggunakan konsep daur ulang. Kenapa? Karena ketika kita beli botol plastik sudah nggak dipakai, terus kita daur ulang, nah pasti suatu saat botol plastik itu juga akan menjadi sampah, dan itu tidak akan selesai karena kita daur ulang terus. Itu siklus alamnya seperti itu. Jadi kita harus rubah konsepnya. Nah, yang terakhir adalah mengurangi eksploitasi. Nah, kalau mengurangi eksploitasi ini udah banyak banget yang perusahaan yang melanggar. Ada PT tambang di Papua, terus ada upaya pemerintah untuk membangun katanya mau Jurassic Park di Nusa Tenggara, di daerah timur pokoknya, daerah tengah, nggak sampai Indonesia Timur. Terus tambang batu bara itu kan juga eksploitasi kan. Terus yang apa namanya, perkebunan kelapa sawit, mereka itu untuk membangun kelapa sawit itu kebanyakan dibakar, itu lahannya dibakar. Sebenarnya kalau kita lihat di Kalimantan itu atasnya ada peta di mana daerah Gersang menuju Gersang sama daerah hijau. Itu kan peta politik kan, di mana untuk menghabisi semua itu, mengeksploitasi semua itu kan diperlukan namanya izin perizinan. Jadi public policy-nya itu kan ada di tangan pemerintah. Jadi tidak semata-mata eksploitasi itu dilakukan oleh pihak swasta, karena bisa saja pemerintah membuat kebijakan publik atau public policy itu untuk membuat perizinan untuk mengeksploitasi alam tersebut. Harusnya itu kan konsepnya udah salah kan. Katanya kalau kita berbicara tentang, kalau misalnya kelapa sawit itu memang membuat ekonomi naik, tapi ya itu tadi, kita mengurangi persenan oksigen yang ada di dunia, sama aja kan. Dunia nggak bisa hidup tanpa oksigen, dan kita di Indonesia mengurangi hal tersebut melalui apa? Pembakaran hutan, eksploitasi di mana-mana. Itu sama juga yang terjadi di NTB apa NTT gitu ya, Pulau Komodo kalau nggak salah, pulau apa gitu. Nah, di situ kan terjadi bukan perusahaan lingkungan, pembangunan lingkungan menjadi sesuatu yang modern, dan itu harusnya dianalisis dulu kan. AMDAL udah selesai baru izinnya. Ini izinnya dulu, AMDALnya belakangan kan. Itu konsepnya udah salah, udah belepotan gitu. Nah, itulah dalam ke-8 contoh ini itu termasuk dalam ekoefisiensi. Efisiensi itu berarti kan proses atau tahap pemikiran kita yang menganggap bahwa alam ini bisa digunakan, tetapi harus juga diberi berkehidupan. Jadi kita memakai alam untuk kehidupan kita, tapi kita juga memberi alam untuk hidup. Jadi kan ada proses timbal baliknya ya, seperti itu. Tapi kebanyakan sekarang di Indonesia kan terbalik kan, pemerintah apa, masyarakat adat apa, kan berputar terus gitu. Itu ya merupakan dari prinsip ekoefisiensi, di mana alam bisa digunakan dan bisa meminimalisir eksploitasi pada alam gitu. Terima kasih, saya Daniel Yuanto, 11 IPS 1.